kemerdekaan sosial, bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mampu memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita. Maka fondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder jajaran pemerintahan yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT dan RW, mengembalikan kembali pesan sejarah kita bahwa bangsa kita harus memiliki hak atas kepemilikan tanah, bahwa bangsa kita harus mendapatkan air yang bersih, bahwa bangsa kita harus menikmati udara yang bersih, bahwa bangsa kita harus bisa menikmati dalam matahari dalam setiap waktu. Karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasarat kedaulatan sebuah bangsa. Belum keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali lagi bahwa pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Maka kepentingan rakyat yang mendasar adalah kepentingan rakyat untuk mendapat pendidikan yang memadai, dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Maka pendidikan melahirkan kesetaraan. Pendidikan bukan melahirkan eksklusivisme, tetapi pendidikan melahirkan kesetaraan. Yang kaya, yang miskin, penyandang disabilitas, semuanya setara di mata negara, semuanya setara dalam pendidikan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Maka pembangunan pendidikan dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi adalah sebuah keharusan negara. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat, baik kepentingan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tetapi pendidikan juga jangan hanya dipahami oleh bangunan sekolah. Pendidikan jangan hanya dipahami oleh jumlah guru. Pendidikan harus dipahami dalam pembentukan karakter manusia yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Maka manusia Indonesia seutuhnya dalam kaidah Sunda disebutnya rawayan jati. Dalam atmosfer pendidikan dasar kita yang diajarkan oleh leluhur kita, manusia pendidikan adalah manusia yang kaluhur sirungan kahandap akar. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki ide-ide dasar tentang kehidupan, dia memiliki pemahaman ketuhanan yang sangat sempurna. Mereka memiliki teologis yang melahirkan implikasi pembentukan karakter manusia, yang dalam kaidah Sunda disebutnya manusia yang jager, bager, benar, pinter, singer. Maka disebutlah Pancawaluya. Maka Pancawaluya harus dibangun oleh gerbang atau pintu. Maka pintu harus dibangun dalam bentuk kegiatan teknis, baik diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dengan Kepres, diatur dengan surat keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur, surat edaran, sampai pada tingkat kabupaten kota. Maka seluruh pendidikan dasarnya harus diarahkan pada arah yang sama, bahwa anak-anak Jawa Barat adalah anak-anak yang cager. Kalau ingin anak-anak yang cager, maka konsumsi material makanan anak-anak kita harus bergizi, harus bernutrisi, harus mendapatkan air yang bersih dalam setiap waktu agar lahir masyarakat cager. Maka masyarakat cager guru harus mengontrol apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Orang tua harus bisa mengendalikan apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Dari itulah karakter bangsa akan mulai terbangun. Perspektif hari